dalam riwayat yang berkaitan dengan salawat. Terpelantingnya anak cucu Adam ke dalam neraka itu pada saat berjalan di atas sirat. Di dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan bahwa sesungguhnya sirat adalah jisrun mamdudun ala matni jahannama adakku minas sya'ri wa ahaddu minas saif. Sesungguhnya yang namanya jembatan kan di akhirat nanti begitu kita dibangkitkan dari kubur, manusia semuanya dibangkitkan dari kubur, pertama kali yang dibangkitkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak tahu bagaimana Nabi Muhammad ketika bangun dari kubur sambil membersihkan tanah dari rambutnya, disambut oleh malaikat Jibril. Apa pertanyaannya Nabi Muhammad? Umatku di mana wahai Jibril? Kita yang ditanya oleh Rasulullah. Anda sekalian yang ditanya oleh Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah begitu bangun dari kuburnya, tidak ada yang dipentingkannya, tidak takut terhadap nerakanya, tidak ingin dengan sorganya, tetapi yang ditanyakan begitu bangkit dari kubur, tanah masih memenuhi kepalanya dan rambut Nabi, yang ditanya umatku mana? Kata malaikat, demi Allah tidak ada satupun yang dibangkitkan sebelum engkau baru pertama kali ya Rasulullah. Ketika kita dibangkitkan semuanya, maka kita akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Digiring dari alam kubur, dikirim dari barzakh, kemudian sampai dikumpulkan di padang mahsyar. Apa padang mahsyar ini? Padang mahsyar ini satu lapangan yang sangat besar. Ibu bapak tahu, yang hidup pada saat sekarang ini dari manusia, konon kabarnya berjumlah 7 miliar. Ini manusia yang hidup hari ini di seluruh negara-negara yang ada jumlahnya 7 miliar manusia. Di Cina 1,5 miliar, di India 1 miliar, di Indonesia 270 juta, di tempat lain kalau dikumpulkan semuanya ada 7 miliar. Ini baru hari ini. Bagaimana mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai detik ini berapa miliar jumlah manusia dikumpulkan oleh Allah di satu tempat namanya padang mahsyar ketika dibangkitkan dari alam kubur. Begitu dibangkitkan dari alam kubur, digiring ke padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah." Tidak ada dari kalian wahai manusia anak cucunya Adam semuanya illa wariduha, wajib melewati yang namanya sirat. Karena adzalika 'ala rabbika hatman maqdiyah, itu sudah menjadi stempel ketetapan Allah. Tidak ada manusia, muslimnya, kafirnya, nabinya, rasulnya, kecuali lewat di atas jembatan itu. Jembatannya di dalam beberapa sifat alam akhirat itu dikatakan naik 500 tahun jalan, datar 500 tahun jalan, turun 500 tahun jalan. Artinya kita akan dipaksa oleh Allah jalan di atas jembatan lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang, perjalanannya membutuhkan waktu 1500 tahun, dan di bawahnya itulah neraka jahanam, neraka sakor, neraka wail, neraka dan macam-macamnya neraka ada di bawahnya jembatan itu. Dan sesungguhnya sirat itu, kata Nabi Muhammad dalam riwayat hadis lain, memiliki jepitan-jepitan yang menyambar kakinya orang. Sudahlah kita jalannya tidak pakai sendal, kata Nabi, jembatannya kecilnya kayak rambut, jarak tempuhnya 1500 tahun, masih disambar kanan kiri oleh jepitan-jepitan di atas sirat. Perhatikan apa yang kita kerjakan dengan kaki kita, kemana melangkahnya kaki kita. Wahai mereka yang ingin tetap kokoh kakinya di atas sirat, perhatikan dari sekarang kemana langkah kaki kita setiap hari. Dan pada saat itu kemudian mereka akan jalan. Ya Allah ya Karim, tingginya luar biasa. Kenapa saya katakan tingginya luar biasa? Karena Nabi dalam satu riwayat hadisnya mengatakan salah satu yang terpelanting dari sirat kadang-kadang 70 tahun belum nyampe ke dasarnya neraka yang akan dia tuju. 70 tahun belum sampai ke dasarnya neraka. La ilaha illallah.
Allahumma ajirna minan nari salimin. Dan orang-orang sifatnya macam-macam, yang jalan ada yang secepat kilat langsung nyampe. Di sini padang mahsyarnya, di sini siratnya, dan di sini sorganya, di sini nerakanya. Orang dipaksa oleh Allah untuk jalan semuanya. Kalau dia lulus, maka dia akan masuk sorga. Dan pada saat itu bermacam-macam bendera yang dibawa. Ada benderanya Nabi Fulan, ada benderanya Wali Fulan, ada benderanya orang soleh Fulan. Sehingga perlu kita pastikan hati kita ini cinta kepada figur siapa, tokoh siapa yang kita idolakan, tokoh siapa yang kita pajang fotonya, tokoh siapa yang selalu kita rindukan. Kalau seandainya itu bukan Nabi Muhammad, maka tidak pernah akan ada jaminan bahwa kita akan selamat di atas sirat. Dan ketika berjalan di atas sirat, Nabi Muhammad termasuk rombongan yang membawa orang yang paling banyak, umat yang paling banyak. Yang dibawa oleh Nabi 70.000 orang. Nabi tidak puas. Nabi mengatakan, ya Rab, 70.000 hanya sedikit. Umatku berapa ya Allah? Nabi kemudian mengatakan 70.000, setiap satu orang membawa 70.000 lagi. Mudah-mudahan kita termasuk dari itu. Tapi ingat, umat Nabi Muhammad lebih daripada 70.000 kali 70.000. Siapa yang akan masuk ke dalam 70.000? Yang pasti orang yang akan masuk ke dalam jumlah 70.000, orang yang di dalam hatinya ada cinta kepada Rasulullah. Sebab di dalam hadis Nabi mengatakan, innama yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Sesungguhnya nanti akan dibangkitkan orang di hari kiamat dari kuburannya bersama dengan siapa? Bersama orang yang dicintainya. Orang yang dicintai seperti apa? Di dalam hadis lain dikatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang yang mencintai sesuatu pasti banyak menyebut. Ibu cinta kepada perhiasan, pasti omongannya seputar perhiasan. Orang yang cinta kepada tambak, pasti omongannya sekitar tambak. Orang yang cinta kepada otomotif, pasti omongannya lebih banyak menyebut otomotif. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, pasti pembicaraannya sekitar Nabi Muhammad. Salam kepada Nabi Muhammad, salam Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, hijrah Nabi Muhammad. Selalu yang dibicarakan adalah Muhammad, Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kemuliaan itu majlis Jalsatul Isnin ini akan mengajak umat. Kepada keselamatan yang paling dipastikan, Jalsatul Isnin majlis Rasulullah ini akan mengajak kita semua. Orang yang pasti akan bersama Nabi, orang yang cinta dengan Nabi. Dan saya pastikan belum tentu yang banyak sholatnya itu cinta kepada Nabi. Belum tentu yang banyak ibadahnya cinta kepada Nabi. Banyak sedekahnya cinta kepada Nabi. Tetapi cinta kepada Nabi ini, mahabbah kepada Nabi adalah satu rahmat, kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah terhadap siapa yang dikehendaki. Tidak perlu dia menjadi orang yang terlalu soleh atau banyak ibadahnya. Sekali rasa cinta kepada Nabi mampir di hati kita, pegang, masukkan, tutup, kunci dan buang kuncinya, agar cinta kepada Rasulullah tidak akan pernah keluar lagi dari dalam hati kita. Pada saat mereka sedang berjalan, melintas, tentunya Nabi akan bawa bendera Liwaul Mahmud, akan diikuti oleh 70.000. Setiap 70.000 membawa 70.000 lagi, dan mereka akan berjalan di atas sirat bagaikan petir yang menyambar secepat kilat.